tulisan, al-kitabah, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami tulis, telah kami catat di al-imam al-mubin, lauh mahfuz. Ada yang tertinggal? Tidak ada. Ada perkecualian? Tidak ada. Yang besar, yang kecil, yang sedang, yang paling kecil, jatuhnya sehelai daun, hal yang sangat ringan, sederhana, kecil, sudah dicatat oleh Allah di lauh mahfuz. Kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Adam sudah ada? Tentu belum. Jibril, Mikail, Iblis sudah ada? Tentu belum. Tinggal di mana? Bumi belum ada, langit belum ada. Kan harus ada tempat untuk berdiamnya manusia, jin, malaikat, Jibril, Mikail. Harus ada tempat. Belum ada tempat. Langit belum ada, bumi belum ada. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah telah menulis. Maka makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena yang dipakai oleh Allah untuk menulis. Setelah pena diciptakan oleh Allah, entah seperti apa penanya, Allah memerintahkan kepada si pena ini, uktub, tulislah. Si pena bertanya, "Mada sa'aktub?" Apa yang harus aku tulis ya Allah? Allah menjawab, "Tulislah semua kejadian yang akan terjadi mulai hari ini, saat ini, detik ini, sampai akhir zaman, sampai manusia masuk surga dan neraka." Berapa juta tahun itu? Tulis. Kayak apa itu? Tulisan itu. Dan tidak ada yang tahu. Hatta Jibril, Mikail, Rasulullah SAW, Nabi Adam, Iblis, gak ada yang tahu isi catatan itu. Betul-betul rahasia. Dan sifat catatan ini, kata Nabi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, tinta sudah kering. Pena telah diangkat, tinta sudah kering. Artinya tidak ada perubahan. Tidak ada yang dirubah oleh Allah. Sepertinya ini enggak cocok nih kalau tulis. Coba ganti. Jangan 5.000 ya. Kebanyakan 3.000 saja. Enggak ada. Ya, bukan tahun 1960 tapi 1950. Ganti. Enggak ada. Enggak ada perubahan sedikit pun. Ya. Nah, catatan ini oleh Allah apa kemarin? Diulang lagi. Catatan ini khusus untuk saya, antum, si A, si B, si C. Bukan binatang, bukan pohon, bukan gunung, bukan laut. Kalau itu tidak diulang, khusus manusia. Kan catatan untuk pohon ada sendiri, catatan untuk gunung Semeru ini kapan meletus, gunung Merapi ini kapan meletus, kan sudah ada catatan, sudah selesai. Nah, khusus untuk kita, kapan kita mati, kapan kita nikah, kapan kita sholat, kapan kita berbuat maksiat, kapan, itu sudah ditulis dan diulang lagi. Kapan diulangnya? Ketika kita berumur 4 bulan 120 hari di perut ibu kita dan seterusnya. Kenapa diulang? Nah, di sini ada hikmah yang sangat besar dari pengulangan ini. Yang dengan pengulangan ini sudah kita bahas kemarin bahwa kalau pingin umur kita memanjang dari 60 tahun dipanjangkan jadi 70 tahun, silahkan antum
apa kemarin? Menyambung silaturahim. Kalau antum sakitnya nggak pingin lama-lama, dari sebulan jadi 2 hari saja, maka perbanyaklah sedekah. Kalau antum tidak ingin mendapatkan mudarat, maka angkat kedua tangan antum, terutama di sepertiga malam. Agar apa? Agar yang mestinya dipecat jadi nggak dipecat. Mestinya takdir awal kita dikeroyok orang, akhirnya nggak jadi. Itu dengan doa, dengan sedekah, dengan silaturahim, dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan. Allah akan merubah itu. Ya. Bukan dengan maksiat. Bukan dengan maksiat. Awas. Saya ulangi, bukan dengan maksiat. Ya. Mestinya saya hidup sengsara, tapi kalau saya korupsi, maka saya hidup enak. Mobil saya mewah, rumah saya megah. Ini dusta, kadzab, bohong. Siapa yang membohongi kita? Syaitan. Gitu. Ini wajib kita yakini. Dan wajib kita dustakan mata kita, telinga kita, hati kita, ketika kita berpikiran seperti itu. Kalau saya lurus-lurus saja, jualan saya tidak saya campur dengan sesuatu, ya keuntungan segini. Keuntungan segitu, kan bahannya saja sudah mahal. Tipis keuntungannya. Mungkin cuma 5%, mungkin cuma 10%. Tapi kalau saya campur, dan saya nggak bilang-bilang pada pembeli bahwa ini campuran, saya bisa untung 50%, 60%. Banyak keuntungan saya. Ini kan maksiat, bohong. Akhirnya yang tadi pendapatan sehari untung bersih 100.000, sekarang 1 juta. Misalnya, ini wajib kita dustakan. Karena kita yakin, beriman dengan janji Allah dan Rasulnya yang akan membawa kepada kebaikan itu apa? Ketaatan apa kemaksiatan? Ketaatan. Ya. Yang akan menambah rezeki kita adalah sedekah, ketaatan. Yang akan memanjangkan umur kita adalah silaturahim. Ya, bukan olahraga. Bukan olahraga, gizi yang cukup, istirahat yang cukup, tidak. Tapi apa? Silaturahim. Yang akan menolak berbagai macam bala, penderitaan, penyakit adalah sedekah kita. Ya. Bukan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Catatan kedua inilah yang boleh kita sikapi. Catatan pertama, nggak bisa. Gimana kita mau bersikap? Rahasia. Ya.